Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semua, sebuah pertanyaan yang besar yang terkadang terlintas di benak kita. Apakah Fir'aun itu seorang koruptor atau bukan? Kofizen semuanya, kita kembali lagi kepada Quran, kepada hadis, dan juga sejarah-sejarah yang telah ditulis oleh para ulama. Kita hampir tidak pernah mendapati satu riwayat pun, satu penjelasan pun dari para ulama Islam bahwa dosa yang pernah dilakukan Fir'aun adalah korupsi. Fir'aun adalah maling uang rakyat. Tidak akan pernah kita dapatkan. Dan justru di dalam sejarah Mesir, Fir'aun itu malah seorang raja yang cukup populer dengan kebijakan-kebijakannya yang sangat luar biasa memakmurkan rakyatnya. Kembali lagi kita katakan bahwa Fir'aun itu berkebangsaan Kipti, sedangkan Nabi Musa dan para pengikutnya berkebangsaan Bani Israel atau Yahudi. Maka perbedaan bangsa, perbedaan keturunan inilah yang membuat perilaku Fir'aun itu zalim kepada Bani Israel. Bani Israel yang dianggap bukan orang-orang Kipti, mereka diperlakukan seperti budak, seperti orang-orang rendahan, dan mereka tidak pernah sekalipun mendapatkan hak-hak kemanusiaan mereka semasa ketika Fir'aun menjadi raja. Karena ketika Fir'aun menjadi raja, superior dia itu adalah bangsa Kipti, maka dia juga mensuperiorkan keturunan-keturunan Kipti di atas bangsa-bangsa yang lain. Jadi kesukuan Fir'aun secara pondasi itu betul-betul sangat kuat. Dia merasa superior karena dia orang Kipti, dan bangsa Kipti juga superior karena dia bersama dengan Fir'aun gitu loh. Jadi tidak ada ceritanya Fir'aun menjual bangsanya sendiri, mengagungkan bangsa orang lain, atau dia menggunakan bangsa orang lain untuk menjajah bangsanya sendiri. Tidak seperti itu. Fir'aun tidak pernah melakukan seperti itu. Justru sebaliknya, Fir'aun sangat meninggikan ras Kiptinya sehingga ras-ras yang lain dianggap rendah, termasuk Bani Israel yang pada saat itu tinggal di Mesir, dianggap sebagai ras budak yang harus diperlakukan seperti para binatang. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la." Coba, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, apa yang didakwahkan Nabi Musa kepada Fir'aun? Fir'aun itu harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Melampaui batas di sini bukan karena dia orang yang menjajah bangsanya, bukan dia menjual bangsanya, menjual pasir tanah Nil itu, sungai Nil kepada bangsa lain. Enggak. Fir'aun seumur-umur dia jadi Fir'aun itu nggak pernah jual pasir ke negara orang lain, nggak pernah. Jual debit air sungai Nil kepada negara lain juga nggak pernah. Fir'aun justru sangat memakmurkan rakyatnya dan mensejahterakan mereka. Itu yang terjadi. Makanya rakyatnya sangat-sangat rela ketika Fir'aun mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Orang-orang Kipti berbondong-bondong menyembah Fir'aun dengan sukarela. Kenapa? Karena Fir'aun memberikan kemakmuran kepada mereka, tapi tidak kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu dijajah oleh mereka. Bani Israel itu diperlakukan seperti budak oleh Fir'aun dan juga pendukung-pendukungnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Musa alaihissalam. Tujuan Nabi Musa diutus kepada Fir'aun, pertama, menyadarkan Fir'aun bahwa dia bukan Tuhan. Sehebat apapun dia, sekuasa apapun dia, dia adalah makhluk, dan ada yang lebih tinggi lagi daripada dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Makanya di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, Allah tidak mengurang-urangi bahwa Fir'aun itu punya kekuasaan yang hebat. Makanya di dalam ayatnya Allah sampaikan wa fir'auna dzil autad.
dan Fir'aun yang mempunyai autad. Autad itu kekuatan militer yang sangat hebat dan juga kemakmuran negara yang sangat luar biasa. Jadi Allah sendiri mengakui kehebatan Fir'aun dalam memanajemen negaranya. Tetapi di sisi lain Allah anggap Fir'aun itu togho, melampaui batas, karena dia mengaku dirinya adalah Tuhan dan menjajah Bani Israel, mengesampingkan bahwa Bani Israel juga manusia. Dia meninggikan bangsa Kipti, tapi dia merendahkan bangsa Israel. Maka disitulah kemudian Allah utus Nabi Musa kepada dia, yaitu kepada Fir'aun. Allah perintahkan kepada Nabi Musa menasihati Fir'aun pada dua hal. Yang pertama, bebaskan Bani Israel dari penjajahan. Yang kedua, ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Fir'aun harus tunduk kepada Tuhan karena Fir'aun bukan Tuhan. Nah, jadi sekarang itu ketika kita berbicara tentang sosok pemimpin-pemimpin yang ternyata mereka menjual negerinya sendiri, menjajah negerinya sendiri, tukang ngapusi rakyatnya sendiri, rakyatnya ditipu habis-habisan, koruptor pula, munafik pula, banyak hutang pula dan lain sebagainya. Kalau dibandingkan dengan Fir'aun, ya mohon maaf gitu, kita bukan membandingkan imannya, tapi membandingkan tentang sosok kepemimpinannya. Itu masih jauh sekali. Kita di sisi lain, orang-orang seperti kita ini, bahkan mungkin orang-orang yang sok-sok munafik tadi itu, mereka kalau dikatakan mereka Fir'aun, mereka nggak terima. Tapi padahal Fir'aun itu lebih berprestasi daripada mereka secara kepemimpinan, bukan secara akidah. Lo ingat, bukan secara akidah, secara kepemimpinan Fir'aun lebih berprestasi daripada mereka. Fir'aun semenjak dia menjabat jadi raja, jadi Fir'aun, negaranya luar biasa makmur, berkembang, luar biasa. Tidak ada satupun negara yang berani macam-macam sama dia, sama Fir'aun dengan kekuasaannya yang begitu hebat. Lihat bangsa-bangsa yang dimana pemimpin-pemimpinnya itu korup, munafik, boro-boro gitu kan, boro-boro takut kepada undang-undang gitu, takut kepada Tuhan pun tidak itu. Tapi mereka mengaku mereka adalah orang-orang beriman. Ini kan lebih ngawur lagi, lebih kacau lagi daripada Fir'aun. Mereka kalau dikatakan sebagai Fir'aun mereka nggak terima, tapi kebijakan-kebijakan yang mereka buat justru malah ngalah-ngalahin Fir'aun. Saya tidak berbicara tentang rezim yang ada di negeri kita, enggak, sama sekali tidak. Saya mengatakan ini membahas tentang pemimpin yang korup, yang munafik. Saya tidak mengatakan di negeri kita. Mohon maaf, apalagi presiden terbaru kita Pak Prabowo, saya acungi jempol beliau karena beliau sudah membuktikan beliau memberantas korupsi di negeri kita. Itu sangat luar biasa. Tapi yang saya kritisi adalah presiden-presiden atau pemimpin-pemimpin negara yang korup, yang munafik, kemudian mereka itu menjual rakyatnya, mereka mendatangkan bangsa asing untuk menjajah rakyatnya sendiri, mereka memperkaya orang asing dan memelaratkan bangsanya sendiri, bahkan menjual pasir dan tanah negaranya kepada negara orang lain hanya untuk memenuhi kantong-kantongnya sendiri. Nah, ini yang kita kritisi. Jadi kalau dikatakan mereka ini seperti Fir'aun gitu, ya mohon maaf, Fir'aun aja masih punya prestasi yang dipuji Allah. Wa Fir'auna dzil autad. Fir'aun yang mempunyai kekuasaan hebat, pasukan hebat, dan kemakmuran rakyatnya yang begitu hebat. Allah mengakui itu. Jadi kalau orang-orang seperti ini dibandingkan dengan Fir'aun pun tidak masuk gitu. Bayangkan, dibandingkan dengan Fir'aun pun nggak masuk. Terus mau dibandingkan dengan siapa yang seperti ini? Waduh. Tapi kalau dibandingkan dengan Fir'aun pun masih nggak terima. Padahal Fir'aun itu penuh dengan prestasi. Hanya saja dia ingkar kepada Tuhan. Gitu aja kan, selesai. Kalau ngomong prestasinya Fir'aun, Fir'aun tuh banyak prestasi, jangan salah bro. Tapi dia itu kafir. Ya kafir itulah yang membuat prestasinya hancur. Gitu ya, bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Anda bisa mengambil pelajaran.